Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, roh itu ketika masuk nasab ke batang tubuh itu bernama nyawa. Ketika keluar namanya napas. Ketika ingin sesuatu namanya adalah nafsu. Apabila ia ingin mendapatkan sesuatu maka bernamanya akal. Kalau untuk membuat sesuatu itu adalah keilmuan. Ketika dia melihat namanya basor, ketika mendengar namanya sama, ketika berbicara namanya kalam. Karena pada diri inilah ada zohirnya Allah, kenyataan Tuhan, yaitu hamba. Hamba itu yang nyawa itu tadi. Nah, itulah pendapat para alim ulama ahlullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sih rupa ruh tadi? Kalau hendak mengenal ruh tadi, maka tatkala ia masuk kepada batang tubuh, dinamakan nyawa tadi. Masuk ke dalam tubuh namanya nyawa. Berkuasa dia, berkehendak dia, tahu akan sesuatu dia, hidup dia, melihat, mendengar dan berkata-kata dia, itu nyawa itu. Itulah kenyataan Tuhan. Itulah hamba. Itulah sifat Allah. Itulah roh tadi ketika dia masuk dalam batang tubuh. Roh ini tidak lain Nur Muhammad. Masuk ke dalam batang tubuh, maka dia berupa seperti batang tubuh itu. Maka diri itu yang diri lahir, diri batin. Ada diri sebenarnya diri yang itu sir, tidak berupa, tidak berbentuk. Kalau nyawa tadi berupa, tapi kalau ruh sebenarnya itu tidak berbentuk. Tapi ketika ruh masuk ke dalam batang tubuh atau masuk ke dalam wadah-wadah tertentu, maka dia menyesuaikan bentuknya, itu ruh. Tapi ketika dia sudah nasab namanya nyawa. Tapi sebenarnya nyawa itu tidak lain daripada ruh. Ruh ini adalah Nur Muhammad, Nur Ahmad. Nur Muhammad ini Qadim, bukan pencipta, tapi bukan juga makhluk. Nah, itu sifat Allah. Itu diri ruhani. Maka itulah yang sangat luar biasa. Nah, ruh ini terbagi 9, macam-macam pembagian ulama. Tapi sebenarnya ruh itu sebenarnya tiada lain daripada Nur Muhammad. Nah, ada yang roh nabati, roh hewani, roh rewani, roh sultani, roh kudus, roh idofi. Banyak sekali ruh apa? Jasmani. Banyak sekali sampai 9. Bahkan ada yang bermacam-macam sampai 13 ruh. Itu kedudukan sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh hakikatnya tidak lain daripada Nur Muhammad SAW. Maka ketika dia tidur, yang keluar tuh siapa? Bukan Ruh Kudus, tapi yang keluar tuh adalah roh rohani, roh ruhani. Satu pendapat lain ruhani, satu pendapat lain roh rewani. Kalau dalam bahasa kita jiwa atau sukma. Nah, itulah pikiran dan perasaan. Nah, itu ketika tidur itulah yang berpergian, itulah yang melihat dan sebagainya. Itu masih sukma. Ketika dia terlelap, itulah yang dikatakan tidur, terlelap dia, lupa diri. Itulah yang dikatakan orang-orang yang tertidur, terlelap sebentar, lupa, lalai diri kita, mengingat diri sendiri, itu dinamakan tidur. Jadi matinya tadi, ada yang mati seperti bangun dari tidur. Kalau tidur dia 1000 tahun, ya lama juga. Kalau tidurnya 100 tahun, oh ternyata saya sudah bangun. Jadi dunia ini seperti khayalan, seperti mimpi. Kapan kita sadar? Ketika di alam barzah. Ketika nanti mati hissi ya, mati betulan ini, mati tercabut. Sebagian mati ajal putus itu, bukan napas putus sebenarnya, ajal. Kalau diyakini napas putus ya putus, ajal batas kita, mati hissi, mati betulan. Nah itu baru kita tersadar. Subhanallah. Jadi lupa diri kita, itu yang disebut tidur. Maka ketika kita lupa daripada diri sebenarnya diri, maka kita itu sebenarnya orang mati. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah bagaikan orang yang tidak mengingat Allah, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati.
Dia mati menurut di sisi Allah tuh dia mati. Menurut di sisi manusia dia hidup. Nah, begitulah sebaliknya. Maka inilah orang-orang yang telah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tunggal. Maka tadi apa yang dinamakan ruh tadi itulah tiada lain daripada Nur Muhammad. Ketika dia masuk jadi nyawa, sama persis mukanya dengan jasmani. Makanya jasmani ini, batang tubuh ini cermin daripada ruh. Ketika si ruh ingin melihat dirinya, dia melihat cermin. Nah, tapi cermin ini bukan dirinya. Nah, yang asli itu yang bercermin. Nah, begitu nah. Nah, maka nyawa itu punya rupa. Rupanya bagaimana? Seperti batang tubuh. Nah, itu makom sifat. Makanya ketika kita masih bertemu dengan kembaran kita keluar, napas ini berwujud seperti kita, itu masih makom sifat. Makom sifat nyawa Nur Muhammad tuh. Tapi kalau makom sir zat itu tidak ada serupanya. Maksudnya tidak ada berbentuk, tidak berupa, tidak berjisim, tidak latif, tidak apa. Sangat maha latif. Nah, itu yang bening sebening-beningnya. Mau dibilang bening juga tidak bisa dikatakan bening karena masih ada dikatakan bening. Nah, itulah tadi. Makanya seseorang itu perjalanannya kemana? Berjalan daripada tubuh, hati ke nyawa, nyawa ke rahasia. Tapi gampang kan dibilang. Tapi ini untuk kesananya itu nah. Kalau tidak ada tuntunan dengan cepat, lama. Berkelok-kelok. Dapat pun belum tentu kita ingin praktekkan. Nah, seperti itu. Jadi hadirin semulakan, kita itu menjalani daripada jutaan hijab sebenarnya. Jutaan hijab sebelum masuk ke dalam sir. Masuk kepada sir diri sebenar-benar diri Allah Ta'ala, yang bernama Allah, yang zat maha suci. Maka ruh inilah yang berasal daripada zat Allah. Ruh. Supaya kita bunda mengerti, ruh inilah Rasulullah, nyawa inilah Rasulullah. Ini sifat Allah. Sifat Allah ini tiada lain daripada zat Allah. Dan zat Allah tidak lain daripada Rabbul Izzati, diri sebenar-benar diri Tuhan. Tuh. Jadi memang dalam kepahaman kita tuh sudah paham. Dalam duduk pun mungkin kita sudah duduk. Tapi prakteknya, maka melihatlah engkau dengan nyawamu, melihatlah engkau dengan nyawa Rasulullah, melihatlah engkau dengan nyawa Rasulullah, mendengarlah engkau dengan nyawanya Rasulullah, berkata-katalah engkau dengan Rasulullah, berkehendaklah engkau dengan Rasulullah. Kapan berkehendak berkuasa itu? Ketika dinamakan Rasulullah betul-betul duduk, ciri-cirinya adalah dia tidak pernah melanggar daripada ilmu syariat. Tapi ketika dilanggar ilmu syariat, memang tiada lain daripada Nur Muhammad. Nafsu juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Iblis juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Semua tercipta dijadikan daripada Nur Muhammad. Tapi kalau melanggar daripada syariat, bukan Nur Muhammad, jadinya itu jadi nar. Nah, seperti itu. Maka hadirin semulakan, ini bahasa-bahasa ilmu tasawuf, pencucian hati juga, penyucian jiwa kita. Sampai kapan kita menyucikan jiwa? Sampai ajal tiba. Kalau besok ajal kita, ya sampai besok. Kalau 5 hari lagi ajal kita, ya sampai 5 hari saja. Singkat sebenarnya. Tapi kita ini selalu baru makom ma'rifat. Kedudukan ma'rifat ini dasar awal agama. Kita sudah sombongnya minta ampun. Luar biasa kesombongan itu. Sudah menjadi Tuhan tanpa disengaja. Sudah. Apalagi kalau tidak bisa diatur dengan kelakuan nafsu-nafsu yang kita perbuat. Subhanallah. Secara syariat, secara tasawuf itu nafsu, iblis masih ada. Secara hakikat iblis itu kita. Secara ma'rifat iblis itu sifat Allah. Tapi ketika ilmu ma'rifat dengan syariat harus disamakan. Tidak boleh dibedakan. Itu sama-sama kedua-dua daripada Allah. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Ketika melanggar hukum, sikap.
Tapi jangan ada kebencian, jangan ada terhijab pandangan sir kita memandang selain daripada Rasulullah, selain daripada Allah Ta'ala. Kalau ada di dalam pandangan sir kita, sampai betul-betul tidak tembus ke situ kepada Allah, kepada af'al Allah, kepada asma Allah, kepada sifatullah, kepada zat wujud daripada Allah, maka kita terhijab. Akan tetapi kalau kita ini tidak memahami syariat, maka kita itu tersalahkan. Salah, keliru. Karena berbahaya. Ilmu syariat itu juga daripada Allah, melalui Jibril, melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW, melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui tabi'ut tabi'in, melalui ulama Rasul Anbiya kepada kita. Kalau kita tidak ikut daripada syariatullah, maka kita itu sama tidak menghargai daripada Allah. Kita kurang ajar. Saya tanya, kita ini bukan Allah, kita mengakui hak Allah, jangan mengaku jadi Allah. Kalau masih ada perbuatan-perbuatan yang memang kita lakukan dengan nafsu kita secara syariat, kita zohirkan, itu namanya nafsu. Melanggar syariat itu nafsu. Melanggar adab dan akhlak itu nafsu. Itu nafsu. Secara hakikat pandanglah Allah, tapi secara syariat tasawuf itu nafsu. Kamu zohirkan kelakuan-kelakuan yang ada pada diri sendiri, lalu kau sandarkan kepada Allah, sangatlah durjana sekali. Akan tetapi hadirin semuliakan, tetapi pandangan sir ini tidak boleh keluar. Ketika pandangan sir ini keluar, kamu bilang ini perbuatan burukku, tiada lain Allah yang gerakkan, ini nafsu. Makanya sir ma'rifat itu di dalam. Jangan ketika kita berbuat yang tidak baik baru dikatakan itu dari Allah. Apa? Inilah kesalahpahaman menduduki kedudukan yang salah, menempatkan kedudukan yang salah. Tuh, perlu kita belajar. Allah tidak butuh ilmu. Tidak butuh ilmu kita karena memang kita tidak punya ilmu, telanjangi dirimu. Allah tidak butuh kepintaran kita karena kita tidak pintar, kita bodoh. Jadi ketika sesuatu dikalamkan atau dilakukan dengan tangan ini atau dilakukan dengan kaki ini, itu kena syariat, itu nafsu. Ketika melanggarnya syariat, melanggar hukum, melanggar adab setempat, itu nafsu. Tapi orang yang ini harus dalam pandangan hatinya, sirnya itu daripada af'al Allah. Itu kuncinya sebenarnya itu. Makanya Rasulullah SAW bersama para sahabat tuh, itu berperangnya tidak dengan nafsu, bergulat. Rasulullah SAW pernah ditantang gulat. Pernah, beliau melawan, beliau menerima tantangan itu. Tapi beliau tidak bernafsu, tidak dengan kebencian yang kepada makhluk. Tapi, boleh kita marah? Boleh marah. Tapi jangan kamu yang marah. Hei Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Hei Muhammad, bukan engkau yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Tapi jangan zohirkan. Hei Muhammad, bukan engkau yang marah, tapi Allah yang marah. Itu jangan dizohirkan. Ini latihan, ini pembicaraan. Hei Muhammad, bukan engkau yang menghukumnya, tapi Allah yang menghukumnya. Allah al-adlu, hakim yang seadil-adilnya. Tapi jangan engkau yang menghukumnya. Jangan engkau zohirkan. Makanya Sayyidina Abul Abbas, Sayyidina Khidir alaihi wassalatu wassalam, ketika ditanya kenapa engkau lakukan itu, beliau tidak sandarkan kepada Allah, tapi hakikatnya beliau tahu itu af'al Allah, tapi beliau beradab. Tapi kalau seseorang itu tidak punya adab, tunggulah masanya. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para wali-wali Allah, kepada al-ulama Rasul Anbiya. Maka hadirin semuliakan, orang-orang yang tidak paham dengan af'al Allah, wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul asma, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul zat, maka pasti tidak paham dengan segala apa-apa yang terjadi. Maka hadirin semuliakan, selalukanlah pandangan penyaksian musyahadah kepada salawat batin Nur Muhammad, kepada Rasulullah, kepada nyawa. Pandanglah Rasulullah setiap saat. Pandanglah Rasulullah setiap saat. Pandanglah kemana-mana Rasulullah, kepada diri Rasulullah, kepada orang Rasulullah. Tidak ada pandangan selain daripada Rasulullah. Terus Allahnya kemana mas? Yang memandang itu Allah, yang dipandang Rasulullah.
Dipandang diri Rasulullah. Yang memandang yang dipandang itu Allah. Allah yang memandang yang dipandang. Allah memandang, Rasulullah yang memandang. Allah memandang, Rasulullah yang melihat. Allah memandang, Rasulullah yang berkalam. Allah memandang, Rasulullah yang berkuasa. Allah memandang, Rasulullah yang berkendak. Allah memandang, Rasulullah yang berilmu. Allah memandang, Rasulullah yang hidup. Seperti itu caranya. Allah memandang, Rasulullah yang melihat. Allah memandang, Rasulullah yang berkata-kata. Allah yang memandang, Rasulullah yang berzikir. Allah memandang, Rasulullah yang berjalan. Allah memandang, Rasulullah yang berdiri. Allah memandang, Rasulullah yang ruku. Allah memandang, Rasulullah yang sujud. Begitu. Tapi ketika melanggar syariat, dizohirkan di depan matamu, jangan kau katakan itu Allah, jangan katakan itu perbuatan Rasulullah. Salah. Itu batal. Nafsu itu, iblis. Ketika terzohirkan begitu, iblis namanya. Kalau hakikatnya di dalam sir, jangan ada iblis. Kita terhijab. Tapi di dalam syariat, tetap ada iblis. Nafsu. Begitu, seperti itu. Maka hadirin semuliakan Allah. Kitab ini jangan sampai kita banyak mengumpulkan hanya kitab saja, tapi kita tidak paham. Tidak menyaksikan juga, tidak melihat juga, tidak mempraktekkan juga. Daripada keempat keilmuan din agama ini. Kita tidak mempraktekkan ad-dinul Islam, ad-dinul tauhid, ad-dinul Allah, ad-dinullah. Kita tidak mempraktekkan rukun ad-din. Iman, Islam, ihsan, ma'rifat, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itulah rukun-rukun. Itulah yang dikatakan orang-orang yang betul-betul menyerahkan dirinya sebagai muslim yang sejati, sebagai umatnya Rasulullah SAW. Berbeda belum tentu kita salah-salahkan, tidaklah menyesatkan, tapi pilihlah satu jalan. Tidak mungkin saya, antum, kita semua ikut beberapa jalan, 100 jalan kita ikuti semua. Kalau seperti itu dari pagi kita sampai malam 24 jam tidak kerja-kerja. Dari pagi sampai malam kita tidak gerak-gerak, Pak. Makanya pilih satu jalan yang menurut antum cocok. Bukan menurut antum benar, tapi menurut antum cocok. Karena ketika kita mengatakan menurut antum benar, menurut kita benar, belum tentu. Belum tentu benar untuk orang lain. Untuk kita benar, untuk orang lain belum tentu benar. Jadi daripada mencari pembenaran ke sana kemari, mending salahkan selalu diri kita sebagai manusia yang penuh kejahilan, penuh buta, bisu, tuli. Itu kita. Selalu itu wajarlah manusia itu. Namanya manusia. Siapa yang katakan kita ini Allah? Siapa yang katakan kita Nur Muhammad Rasulullah? Siapa? Diri sebenarnya diri itu sir. Sir itu siapa? Allah. Nur Muhammad, nyawa itu siapa? Nyawa itu siapa? Rasulullah, sifat Allah. Kita kayak itu? Bukan kita itu. Kita itu yang pikiran, perasaan mau dileburkan, mau dimatikan, makanya ada mati sebelum mati. Ada juga orang bilang mengatakan untuk apa sebelum mati? Kita kan yang penting sadar. Kamu itu sadarnya mengaku Allah loh kalau begitu. Ya jelaslah harus ada dimatikan. Matikan apa? Pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaan masih berjalan, salah itu. Masih kita di situ. Kalau tidak percaya tes. Kalau orang yang mengaku makrifat betul-betul sempurna, aja, tes. Berdua boleh tes, ndak usah ekstrim-ekstrim. Ndak usah si gajah lalalipa terlalu ekstrim. Kalau mau tes makrifat tuh, suruh duduk aja, berdua. Nah, berdua untuk mengetes dulu. Orang zaman dulu begitu, Pak, di kampung tuh. Di kampung dulu untuk mengetes ke ilmu memang matinya itu mati maknawinya benar apa tidak. Ataukah betul-betul dipanggil 4 murid, disuruh duduk bersila kholwat, jangan ada bergeser kakinya, jangan ada terganti kakinya, jangan ada terbuka matanya, jangan ada yang ini sebelum gurunya suruh. Atau yang tata cara kedua, mereka keempat berlomba-lomba siapa yang paling cepat, siapa yang paling lama dia bertahan untuk berkholwat, maka dia yang juara satu. Dia yang paling
mati keakuan Adamnya. Jelas seperti itu. Karena orang, coba lihat kisahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ketika dipanah itu dicabut anak panah, tidak kerasa. Kita baru sholat Allahu Akbar. Keakuan Adam itu terlalu banyak. Rasa jasmani. Belum lagi fana. Kalau orang betul-betul fana itu kerasa kegigit. Atau bahkan kayak apa saja. Tidak ada bahkan seperti tidak kerasa. Tapi tidak terpengaruh di situ. Nah, coba berempat itu orang. Siapa yang paling kuat daripada anunya? Mau berapa hari situ? Siapa yang paling cepat berhenti? Berarti dia yang paling keakuan Adamnya paling besar. Adam makdumnya. Pikiran, perasaan, keakuannya itu masih ada. Itu saja, ndak usah ekstrim-ekstrim sampai si gajah lalalipan, ndak usah. Ndak ada seperti itu. Itu kena hukum negara. Tidak ada seperti itu sekarang. Daripada cari segala macam. Suruh begitu saja. Kalau memang dia mengaku makrifat, duduknya di makrifat betul apa tidak? Suruh duduk saja di situ. Duduk bersila, tutup mata. Ndak usah baca apa-apa. Siapa yang paling lama bertahan itu paling top. Bisakah kita? Jadi jangan mengaku berduduk di situ. Nah, hadirin semulakan, bagaimana tadi ini kita paham nafsu. Nafsu itu harus nafsu yang tenang, pikiran dan perasaan tenang. Nafsunya harus dikendalikan. Kalau misalnya laki-laki yang dikawinkan. Kalau laki-laki tidak punya nafsu, itu berbahaya juga. Jadi letoy nanti begini nih. Lucinta lunak. Lunak ya, bukan saya panggil siapa. Lunak, Lucinta lunas. Bisa juga Lucinta lunak. Maka itu tadi, semua manusia punya nafsu. Semua punya nafsu. Nafsunya nafsu apa dulu? Nafsu mutmainnah kah? Nafsu apakah? Kalau ada orang bilang, saya sudah tidak punya nafsu, sudah mati saya. Kalau sudah tidak punya nafsu, kamu naik apa berjalan? Maksudnya kamu berjalan pakai apa itu? Kamu makan pakai apa itu? Nafsu itu, nafsu itu kehendak. Semua berkuasa itu bisa kalau ada nafsunya. Bukan membunuh nafsu. Tidak bisa nafsu dibunuh. Masih makan 3 kali sehari lagi. Apa-apa dibelinya semua, dimakan semua, dihantam semua, kambing ke apakah. Bukan nafsu dibunuh. Makan roti kah, makan gandum kah. Nafsu itu tidak bisa dibunuh. Nafsu itu tidak ada lain daripada juga Nur Muhammad. Tidak lain daripada Nur Muhammad. Tapi terbagi tajalli. Sudah bertajalli. Dan diri kita itu ada sifat Allah yang nyawa itu menjadi iradah. Ketika dia berkehendak sesuatu, itu namanya nafsu. Nafsu apa dulu nih? Kalau nafsunya keburukan ya namanya nafsu amarah, kalau lawamah kah sufiyah kah. Itu lagi. Itu nafsu namanya iradah. Daripada nyawa, sifat. Maka nafsu di diri kita ini jangan keluar daripada wilayah syariatullah. Dari wilayah Allah. Ada rambu-rambunya itu syariat. Jangan keluar daripada dalil Al-Quran, hadis, ijma, kias, itu rambunya. Kalau kita sudah tidak pakai rambu-rambu, bahaya Pak. Bahaya. Kalau tidak harus dikurung di situ, di penjara. Harus dikurung, dipasung begitu. Nafsu kita itu dikurung di wilayahnya Allah. Perintah dan larangan. Si nafsu tadi hanya bisa berkehendak atas daripada kehendak Allah, izin dan kehendak Allah. Nah, inilah kurungan orang-orang ma'rifat tadi, nafsunya dikurung. Dia bisa berkehendak tapi dengan rambu-rambu yang syariat itu, dengan rambu-rambu toriko juga. Toriko itu adab dan akhlak, syariat itu hukum-hukum. Nah, puasa juga bagus itu untuk ini. Tapi tidak dipaksa, harus dipaksa puasa dan tidak. Jadi ini fitrahnya manusia, nafsu.
Nafsu ini tadi dikurung, jangan keluar daripada perintah dan larangan Allah. Hendak duduk kah, berdiri kah, minum kah, makan kah, jangan berlebih-lebihan hendak berbuat sesuatu. Yang penting tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Apa rambu-rambunya? Hukum-hukum syariat, thariqah, adab dan akhlaknya. Bagaimana adabnya masuk WC, naik mobil. Ada semua adab itu, adab berpakaian, adab berbicara, adab sebagainya itu ada. Akhlaknya bagaimana? Akhlak itu yang di dalam, adab itu yang di depan. Nah, itu nafsu. Jadi kalau betul-betul dikekang, betul-betul ditenangkan pikiran dan perasaan itu, dia tidak boleh berdiri kalau tidak ada izin dan kehendak Allah. Dia tidak boleh tanpa izin dan kehendak Allah. Kemudian ketika tadi nafsu itu ditaklukkan, maka namanya mutmainnah. Di dalam diri itulah ada, pada diri itu ada sir. Ada sirullah. Itulah yang menundukkan nafsu. Itulah yang mengendalikan nafsu. Itulah pemilik nafsu itu sendiri. Itulah sirullah. Siapa sirullah? Zat. Siapa yang hendak makan tadi kalau bukan engkau? Siapa yang hendak makan itu? Siapa engkau? Aku yang hendak makan. Siapa aku? Aku yang mana? Aku yang hendak berjalan tadi, aku hendak berminum tadi, aku yang hendak begini kah? Dan sebagainya. Nah, maka hakikatnya ma'rifatnya iya aku, kata Allah. Tapi ketika turun di syariat berjalan tidak bisa begitu. Tidak bisa dikatakan Allah yang berjalan, Allah yang naik motor, tidak boleh begitu. Itu melanggar karena sudah kedudukannya lain. Salahkah? Salah kalau disebut. Kalau di kalam itu kan begini, nah, ilmu ma'rifat itu kan di dalam, bukan di hati, bukan di nyawa, disirkan ilmu ma'rifat tuh. Jadi jangan keluar, sedangkan di hati saja jangan. Makanya ilmu ma'rifat itu bukan di hati, bukan hati ini, bukan di ruh, tapi di sir, tembus. Nah, kalau ilmu tauhid hakikat di nyawa, dipakai zauq. Ilmu thariqah tuh pakai hati. Nah, ini bukan ilmu hati. Ini ilmu sir. Bedakan dong hati sama sir. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul tak keluar ini, nah, tidak keluar. Kalaupun kita berbuat kesalahan atas dasar memang af'al Allah semua, salahkan dirimu, salahkan diri kita. Karena semua manusia memang begitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan kau katakan dengan itu namanya nafsu semua. Jangan katakan Allah yang berbuat. Kalau keburukan, sandarkan kepada diri. Allah suka. Maka itulah persembahan kita. Persembahan pun kepada Tuhan, apa yang mau dipersembahkan? Ini kan secara ma'rifat tuh tidak ada yang disembah. Yang yang disembah tuh ahad, satu. Allah Ta'ala juga yang menyembah dirinya. Tapi di dalam ilmu thariqah itu ada. Di dalam ilmu syariat yang menyembah hamba, yang disembah Tuhan. Di dalam ilmu thariqah apa? Yang menyembah tubuh, yang dipersembahkan nyawa, yang disembah rahasia. Di dalam ilmu hakikat apa? Yang menyembah Muhammad, yang disembah Allah. Di dalam ilmu ma'rifat siapa yang disembah? Tidak ada yang disembah. Karena Allah menyembah dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Tuh. Tapi di dalam ilmu syariat ya hamba. Hamba memuji Tuhan. Di dalam ilmu thariqah, tubuh yang menyembah, yang dipersembahkan nyawa, yang disembah rahasia. Seperti itu. Nah, hakikat Muhammad yang menyembah, yang memuji Allah, sifat memuji zat. Nah, kalau di ma'rifat tidak ada yang menyembah. Apa yang mau disembah? Allah Ta'ala mau menyembah siapa? Nah, seperti itu. Nah, maka kedudukan-kedudukan ini disimpan dengan bagus. Bapak, Bu, untuk saya, untuk kita-kita ini, nah, disimpan dengan bagus tuh kedudukan-kedudukan tuh. Ma'rifat di sir, oh ini sir, oh ini nyawa, nah ini hati, ini tubuh. Oh, tubuh makanannya apa? Nasi, roti,
Ballo, minumannya apakah? Daun-daun apakah? Tubuh itu. Makanan hati apa? Lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Tuh. Zikrullah. Lafaz zikir. Asma Allah. Kemudian makanan nyawa kita ini apa? Makanannya ruh kita ini apa? Tauhid. Akidah. Terus makanannya sir kita ini ma'rifat apa? Kaji-kaji diri. Pandangan, musyahadah. Fana. Itu makanan-makanannya. Sesuaikan dengan tata caranya, sesuaikan dengan apa yang berlaku. Jangan sampai kita taruh ilmu ma'rifat di syariat, ilmu syariat di ma'rifat. Jadi pertemuannya kacau nanti jadinya. Jadi seperti itu hadirin. Maka berjalanlah kalian para ahli Pandawa atau Kurawa, jalani semua peran-peran apa yang diperintahkan Allah, alur-alurnya jalani semuanya. Tanpa menyebabkan salah satunya dendam diantaranya. Tapi hukumlah siapa yang bersalah. Wa qul ja'al haqqu wa qul batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hak kepada yang hak, batil tetap batil. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar tetap berjalan. Tidak ada cerita kita belajar ilmu ma'rifat tuh syariat sudah tidak dipakai. Tidak ada cerita. Ma'rifat dulu lah baru syariat. Makanya jangan kebalik kita ini. Jangan seperti anak-anak kecil yang baru dapat bola dicerita sana sini. Oh, saya sudah dapat bola, saya sudah dapat bola. Nah, itu ilmu ma'rifat, itu ilmu awal, dasar. Jangan selalu dibilang ini kedudukan syariat itu paling bawah. Salah. Kedudukan syariat itu yang paling atas sebenarnya. Ini ma'rifat, hakikat, thariqah, syariat. Dan ini pun bukan makom. Syariat ini paling terakhir dia. Paling terakhir. Mana buktinya? Coba pelajari martabat 7. Martabat ahadiyah, alam ghaibul ghuyub. Mulai dari sir. Kemudian nanti tajalli, ibarat ke nyawa. Nah, tajalli lagi ke kolbu. Tajalli tubuh. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Rahasia nyawa, tubuh, rahasia nyawa, kolbu dan tubuh. Apa itu? Yang terakhir. Tubuh syariat. Jadi yang pertama tuh ma'rifat dulu pelajari. Sesuaikan. Nah, itu sebenarnya begitu. Ma'rifat, baru ke hakikat, baru ke thariqah, baru ke syariat. Nah, begitu. Ini paling terakhir ini daripada semuanya, segala-galanya tuh yang paling terakhir itu jasmani. Yang paling terakhir itu alam semesta. Nah, itu yang paling terakhir, itulah yang paling kesempurnaan. Kenapa? Orang itu menanam biji, tumbuh pohonnya, dan ranting-ranting, daun-daunnya untuk menunggu buahnya matang. Ini. Kalau tidak ada batang tubuh nih, kalau tidak ada alam semesta, bagaimana caranya bercermin ruh? Bagaimana caranya nyawa itu melihat dirinya? Tidak bisa. Jadi jangan akui juga. Nah, jadi seperti itu. Maka hadirin semulakan, mungkin seperti itu, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.